Semuanya sudah tengah minggu, jangan lupa sebentar lagi Jumat berarti waktunya untuk dandan dan mandi. Mungkin kemarin ada yang kelupaan mandi di Senin atau Selasa karena hari Senin Selasa kan kayak baru weekend gitu, kayak malas ngapa-ngapain. Jadi Senin gak usah mandi sayang air, Selasa gak usah mandi, Rabu kalau bisa mandi ya. Karena Kamis istirahat dulu, tenangkan hati karena Jumat party. Tapi party sudah dimulai di net karena ada yang namanya Netplay ya. Di Netplay ini kalian bisa berinteraksi dengan kami semua di sini, mengikuti berbagai macam aktivitas seru lainnya, dan semakin kalian aktif di chat dan vote di Netplay, semakin besar kesempatan untuk mendapatkan poin untuk memenangkan hadiah voucher belanja dan hadiah kejutan lainnya. Jadi silakan langsung shake handphone Anda dan join aktivitas di Netplay sekarang juga, jangan besok-besok ya. Tapi besok tetap ada juga ya. Tiap hari ada juga ya. Tapi sekarang juga harus. Oh, apakah Anda semua tahu bahwa di hari Minggu kemarin di tanggal 9 ya, hari Minggu tanggal 9 ya, itu diperingati sebagai hari apa? Ada hadiahnya, yang tahu hadiahnya, apa hadiahnya hari ini Bon? Hadiah pagi ini, gratis makan malam bersama Boni Eko. Nggak ada yang tepuk tangan, lumayan loh dibayarin kan Bon? Khusus mahasiswi ya. Yang ini kan datang ada cowok-cowok juga kali. Oke, tanggal 9 kemarin adalah diperingati sebagai hari apa? Apa? Tidak tahu, selain hari Minggu adalah hari anti korupsi sedunia. Boni, kamu makan malam sendiri lagi. Kasian banget Boni. Hah? Aku barusan pengen makan sama Kak Boni ya, bener ya kamu ya? Enggak, dia tadi enggak gitu, dia gini. Begitu. Alhamdulillah. Oke, jadi peringatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan yang namanya anti korupsi. Nah, karena memang korupsi ini menjadi permasalahan besar hampir di semua negara, bukan cuma di Indonesia aja tentunya ya. Di tahun ini The World Economic Forum ini merilis peringkat negara yang melakukan korupsi. Jadi negara dengan nilai 100 berarti sangat bersih dari korupsi. Nah, sedangkan nilai 0 tentunya itu berarti yang paling rendah, menunjukkan bahwa negara itu paling banyak melakukan korupsi. Nah, Indonesia ini katanya memang tidak masuk ke dalam daftar 32 negara terkorup di dunia. Indonesia ini ada di peringkat ke 80 kalau diurutkan dari negara paling bersih ke paling korup ya. Nggak apa-apa, masih ada harapan. Oke, ini cukup mengkhawatirkan memang ya, makanya ayo kita harus dari sekarang belajar untuk tidak berbohong ya, untuk ngerti bahwa semua itu ada aturannya. Untuk ngerti bahwa rezeki semua orang ada yang ngatur, bukan kita juga yang harus ngatur-ngatur. Maksudnya kita harus ngatur diri kita supaya kita lebih disiplin, ya kan, lebih jujur, nggak bohong. Bahwa kalau rezeki kita memang segini, jangan ambil rezeki orang lain, gitu loh. Paham ya? Paham kan? Oke, bagus ya. Karena tadi pagi aja aku baca koran gitu kan, bahwa katanya partai-partai politik ini mereka semua menggalakkan yang namanya anti korupsi gitu kan. Tapi kan tetap aja ya pada akhirnya yang sekarang kita sering baca di koran adalah orang-orang dari partai-partai tersebut melakukan korupsi juga. Padahal mereka ada dengan kata-katanya kita ingin supaya bersih apa ini, kata-katanya cakep-cakep banget ya kalau ditulis. Tapi tetap aja kenyataannya adalah setiap hari kita selalu lihat ada si A digiring karena kena kasus korupsi. Tapi pas lagi pakai baju oranye itu ya kan, baju jaket oranye itu kan, tapi ternyata cengar-cengir gitu. Terus kalau udah didakwa, divonis harus masuk, harus ditahan berapa tahun, minta maaf, nangis-nangis. Padahal uang orang udah pada diambil. Semua ngerti nggak sih? Aku jadi emosi nih. Oke, let's move on ya. Ada berita berikutnya. Seorang ibu rumah tangga berinisial YM, Yuyun Muslidah kali ya. Nggak tahu ya. Kita nggak boleh nebak-nebak ya. Ini melakukan tindak pencurian dengan modus mentransfer uang sebesar 50 juta. Jadi pelaku dan korban ini sebelumnya sudah saling kenal. Jadi kejadiannya saat berada di rumah korban, pelaku diam-diam mengambil telepon genggamnya korban, melakukan transfer uang lewat mobile banking ke rekening dia sendiri. Terus si korban ini baru sadar uangnya dalam rekeningnya hilang, dicuri oleh pelaku setelah beberapa hari kemudian. Nah, dari situ korban membuat laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian polisi melakukan pengejaran kepada pelaku dan saat diamankan, pelaku mengakui perbuatannya tersebut, tapi dia bilang, saya hilaf.
Dan tersangka dikenakan pasal 362 KHU pidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. Harus hati-hati teman-teman kita, jangan kita sembarangan kasih apa namanya Pin ya, password password. apa segala macam, ya boleh pinjem. Dia bilang, gue mau lihat dong foto lo sama mantan lo misalnya. Pinjem, ternyata dia lagi nge-transfer uang kita 3 miliar. Ya kan? Padahal kan 3 miliar kan lumayan untuk jajan 3 hari ya kan? Jadi Iya bener. Hah? 3 miliar ya cukup. Beda dong. Acara ini namanya apa? Mata Sarah. Nggak usah digituin. Acara aja namanya apa? Acaranya namanya apa? Oh iya. Sarah Sehat. Sarah Sehat. Pembawa acaranya siapa? Sarah Sehat. Berarti kalau aku makan sehari 1 miliar lumayan dong. Oh iya wajar sih. Wajar, kan? Wajar malah aku bilang sih, malah cukup wajar. Kita lihat. Kalau yang ini makan 1 hari berapa miliar? Usi Sulistyawati. Ku memang punya trik Ini ya. buat kau klik dengan diriku. Man. Hai. ABG. ABG sepanjang masa. Masa sih? Ini makannya pasti nggak 1 miliar Aduh, sehari karena boro-boro. langsing aja kayak ABG. Kalau 1 miliar sehari kayak begini jadi melar. Enggak lah. Sama aja. Aduh, terima kasih. Dipuji dong pagi-pagi. Iya. Aku tuh suka dipuji. Suka ya? Karena pujian itu penting banget. Pujian itu bukannya kita sekedar basa-basi, tapi pujian itu bisa bikin orang yang kita puji jadi semangat. Oh Siapa tahu, betul. siapa tahu dia lagi melewati masa-masa Bener. yang nggak menyenangkan di rumah atau di mana ya Dipuji kan? kan jadi aura happy-nya keluar. Iya, gitu iya kan. dong, aura positifnya keluar. Tapi aku mau nanya nih, Apa kan tuh? tadi ngomongin soal korupsi. Heeh. Korupsi itu kan dimulai dari orang yang suka berbohong, ya Iya. kan pastinya nggak Pasti. jujur ya segala macam. Kamu ini kan punya anak, anak-anak udah ada yang ABG, ada yang masih kecil. Ngajarin dari sekarang nggak boleh bohong gimana. Padahal kita sendiri kan suka ngibul juga. Oh iya, jangan main-main di situ karena di situ ada setan gitu kan. Iya, Itu kan kayak ngebohong gitu-gitu. kan. Iya. Heeh. Kalau aku lebih ke anak yang paling yang udah besar-besar kan. Heeh. Mereka udah lebih ngerti kan kalau dibohongin mereka tahu itu mamanya bohong. Heeh. Jadi aku selalu bilang sama mereka apapun kita tuh harus omongin. Apapun. Jadi misalnya kayak dulu dia suka gini. Zamannya puasa. Heeh. Kalau lagi puasa tiba-tiba, kok nih anak seger di rumah. Kakak tuh tadi minum nggak siang-siang? Terus dia alasannya kan, keminum lah air wudhunya. Itu kan bohong sebenarnya kan. Nggak boleh itu makanya iya. Keminum banyak. Jadi dulu nggak boleh gitu Kak. Kalau emang kakak ngerasa nggak kuat, puasanya ngomong. Bilang aja. Awalnya sih memang agak sulit ya untuk kebohongan-kebohongan kecil. Tapi lama-lama mereka ngerti dan ngapain bohong kata dia gitu kan. Daripada bohong ketahuan mamanya marah, mendingan dia Iya, ungkapin gitu. Tapi biasanya kalau kamu ketahuan anak bohong, kamu tuh ngehukum atau ngajak ngobrol atau apa? Ngajak Marah ngobrol, dulu atau ngajak ngobrol. udah pasti? Kemarin baru kejadian sih beberapa Oke. bulan yang lalu itu Instagram. Karena anak-anak aku nggak boleh punya Instagram kan. Yang ABG pun? Semuanya nggak boleh. Iya, yang paling gede umur berapa? 13 sama. Belum punya sekarang? Belum punya. Ih hebat loh bisa mempertahankan. Iya mereka belum punya. Nah waktu itu kan handphone itu tuh kita punya perjanjian di rumah tidak ada yang boleh merubah password. Oke. Aku, papanya, anak-anak passwordnya semua sama. Oh, boleh tahu Boleh semuanya? tahu semua. Nah Oke. anak-anak itu kan baru boleh pegang handphone cuma Sabtu Minggu Ya, dan hari oke, libur kan. Jadi aku bisa kapan aja buka, tiba-tiba dia umpetin kan kalau di folder bisa diumpetin tuh yang dimasukin ke folder rahasia. Ini apaan? Instagram. Oh ternyata ada. dia bikin Instagram bikin. pakai namanya beda, namanya tuh apalah pakai kode-kode. Udah, aku nggak marah-marah, aku ajak ngobrol semuanya sama papanya juga. Kita jelasin kenapa mereka belum boleh punya Instagram. Awalnya sih kenapa teman-teman kakak semua di sekolah udah pada punya. Kayaknya kakak sendiri yang kampungan kata dia gitu karena nggak punya Instagram. Norak gitu ya. Norak, terus aku bilang nggak ada salahnya dengan orang kampung. Kenapa? Kita juga asal dari Kita kampung. asal dari kampung, iya, betul. aku bilang gitu kan. Terus aku jelasin, aku waktu itu ngasih tahu tentang bully-bully anak-anak. Iya, yang bisa terjadi. Kakak kuat nggak kalau dibully kayak gini? Nggak kuat. Kalau gitu nggak usah pakai Instagram. Akhirnya berhasil lah. Karena mereka berhasil. Hebat cara ngomongnya. Nah sekarang aku mau nanya, tapi jawabnya nanti aja. Kalau suami bohong, dihukumnya kayak apa? Iya. Tetap di sini jangan kemana-mana, ngobrol lagi sama Usi. Ku memang punya trik buat kau klik dengan diriku. Bukan dengan magic, cuma
Ada Usi di sini, mungkin ada ibu-ibu yang lagi nunggu jawabannya kalau suaminya bohong, enaknya diapain ya? Coba aku tanya sama Ian. Ian, kalau bohong di rumah ketahuan sama istri lu diapain? Pernah ketahuan bohong nggak? Untungnya belum pernah ketahuan, belum pernah bohong. Oh, belum pernah bohong. Pernah ketahuan. Pernah bohong. Untuk istrinya kalau lagi nonton, silakan nanti dibahas di rumah ya. Nggak mungkin suaminya nggak pernah bohong. Iya. Untungnya belum pernah Belum ketahuan pernah katanya. ketahuan. Pernah nggak? Pernah nggak? Andika Aku ketahuan? pernah. Bohong, ngapain beli apa ternyata Rokok, apa? rokok. Oh, rokok. Karena dulu dia tidak merokok. Jadi dia kan namanya udah suami istri kan dia buka pintu aja walaupun nggak ngedeket ke kita tapi ada yang beda nih Ada, baunya. Awalnya sih masih aromanya. akhirnya ya udah. Akhirnya aku bilang ya udah daripada bohong jujur aja gitu kalau memang dia masih Ngerokok. Karena males juga ya berantemnya cuma gara-gara rokok Iya. mulu gitu. Tapi akhirnya apa? Udah lewat aja gitu. Akhirnya aku izinkan asal tidak di rumah, tidak depan anak-anak. Semoga anak-anak nggak nonton ya Allah ngomong lagi. Aduh salah. Nggak apa-apa, ibunya cukup bijaksana. Aku rasa anak-anaknya juga cukup bijaksana. Nah, bicara soal anak-anak. Ya. Dan bicara soal media sosial, kamu tuh kan sering banget ya dapat komentar-komentar di media sosial tentang bagaimana cara memperlakukan anak dan segala macam. Beberapa kali mungkin sempat dapat komentar yang bilang bahwa kamu kok memperlakukan anak-anak beda-beda. Apalah, aku nggak ngerti deh si netizen ini komentarnya apa. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, aku mau kasih lihat tayangan yang satu ini. Boleh ya, ini dia. Jack, how was your mid-years? It was so easy. I got 90 for maths, 85 for English, 92 for Chinese, and 87 for science. Sam, have you gotten your results yet? Oh, you died. Mom sure kill you. Why didn't you show me earlier? Well done, Sam. And you too. Let's eat. Videonya menangis ya kita ya. Lihat Aduh, anaknya yang kecil ya, astagfirullahaladzim. kayaknya udah nggak pede banget. Nah tapi kalau komentar orang-orang kepada dirimu itu kan karena mereka ngelihat mungkin apa yang terpampang di media sosial atau apa yang mereka lihat sekilas-sekilas aja. Tapi sebetulnya memperlakukan anak itu kita nggak mungkin Tidak ada. aku tidak. sih cuma satu Enggak sih ya. ya anaknya. Jadi, Aku 4 ya. makanya itu gimana Aku tuh? 4 dengan jenjang umur yang lumayan jauh kan. Beda-beda ya? Beda-beda. Pada awalnya sih memang waktu aku masih punya bayi ya, kan langsung berubah kan. Maksudnya namanya baru melahirkan pasti Ya, kita pasti akan fokus ke ke, baby. benar. Tapi pada akhirnya aku juga malah merasa justru yang harus diperhatikan lebih banyak itu bukan yang baby, tapi yang gede. Kenapa? Karena mereka sudah bisa merasakan. Kalau baby kan lapar kasih susu, menangis. Kalau yang gede udah bisa merasakan. Makanya setiap kali aku punya baby, ini berarti Elea sama Seva, aku malah lebih concern ke yang gedenya, menjaga perasaan mereka biar mereka tidak merasa mamanya terlalu push ke baby. Jangankan ke baby, suami aja kadang-kadang anak melulu gitu kan. Jadi ya itulah gunanya ibu, kita harus punya hati yang terlalu luas, yang Ibu tuh nggak banyak. bisa dibelah-belah Nggak juga bisa, ya. nggak bisa. Nah, tapi kalau udah makin besar begini, Seva juga udah hampir 2 tahun, ya udah rata lagi semuanya. Dan kayak tadi video itu ya, itu menyedihkan banget sebenarnya, apalagi dengan kita membanding-bandingkan. Aku tidak pernah membanding-bandingkan nilai, tapi mensupport atau bilang, misalnya si Ara dapat nilainya 9, kakaknya 7 misalnya. Tidak membedakan, oh kakak pintar, Membandingkan enggak. gitu ya. Tapi gini, Kakak Mel, kakak Ara kan 9, nih ntar yang next semester kakak Mel udah bisa 9 juga, apa 8 lah, kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang harus begini. Nah, Ara pun aku akan bilang, kakak sekarang kan 9. Kalau nanti kakak dapat 7 atau dapat 6, it's okay. Aku selalu bilang begitu karena aku tahu sekolah mereka itu kan sekarang nanti pelajarannya. Jadi kita nggak bisa nge-push, wah harus begini gini enggak. Aku tidak pernah, apalagi Andika tuh selalu bilang, jangan nge-push anak-anak untuk terlalu belajar atau dapat nilai
Ya, dan tinggi, semua anak-anak nggak juga bisa. kan apa namanya kemampuannya beda-beda. Beda-beda, Ada iya, yang mungkin benar. akademiknya bagus, Ya, ada di seninya benar. atau apanya lah sport mungkin semuanya nggak Iya. sama juga Jadi ya. kita nggak Nggak bisa, dan aku juga. rasa semua ibu nggak akan pernah membeda-bedakan anaknya. Nah, tapi kalau itu kan komentar ke kamu, intinya adalah kamu nggak terlalu peduliin. Yang penting kamu ngerti gimana caranya kamu memperlakukan anak kamu. Jadi komentar netizen bilang kamu beda-bedakan, buat kamu ya udah lewat aja. Tapi kemarin kan sempat juga ada kalau bicara soal komentar media sosial, komentar netizen yang fokusnya ke anakmu, ke anak-anakmu, sehingga itu sempat jadi masalah 2 minggu lalu atau minggu lalu gitu ya. Ya, ya baru kemarin sih kejadiannya. Aku juga baru akhirnya setelah seminggu lebih aku berpikir baik buruknya aku melaporkan ke pihak yang berwajib Iya. gitu, karena aku rasa sudah tidak bisa ditoleran lagi Ini ada hubungannya sama kata-katanya. body shaming ke anak-anak ya? Selain body shaming sebenarnya ada yang lebih parah lagi, dan Oh, itu oke. yang sudah mereka hapus. Oke. Untungnya aku sempat meng-capture. Jadi kenapa aku melaporkan itu? Karena aku pengen ngasih tahu ya ke semua orang, terutama ibu-ibu bukan hanya artis. Yang anaknya pun banyak banget kan yang dibully di sekolah iya, benar, atau sama benar, tetangga. Jangankan sama tetangga. Kadang-kadang kita ketemu keluarga. Anak yang satu cantik, anak yang dua mungkin penampilannya kurang cantik. Ih, adanya cantik banget, yang difokusin adanya aja. Kasian, Kak, Kakaknya iya. kasihan. Ha, ha. Itu juga sering kan? Iya, iya, Nah, iya. jadi mulai sekarang tampaknya kita harus Lebih sensitif lebih ya. sensitif, dan kita harus menyuarakan. Iya, benar. Nggak boleh bullying itu, Nggak tidak boleh. Apalagi sekarang udah ada undang-undangnya Yes, untuk yang body body shaming shaming. di media sosial Iya, kan orang sudah ada banyak undang-undangnya. berita kan yang bunuh diri aja banyak kan, Iya, karena dibully. Iya. Jadi itu mentalnya yang kena. Buat aku itu sangat menyakitkan, menyedihkan. Benar. Jadi kita harus menyuarakan iya itu benar. sih. Jadi yang kamu lakukan adalah lapor ke pihak berwajib untuk supaya menjadi pelajaran. Pelajaran. Yang lainnya juga tidak melakukan hal tersebut. Dan aku minta ditangkap. Orangnya. Jadi aku tidak mau hanya cuman Lapor aja enggak, gitu ya, jadi emang pokoknya harus- ada di prosesnya gitu. Oke, aku mau ngundang bintang tamu yang satu lagi ini. Dia juga pernah mengalami nggak ya namanya body shaming? Kalau aku tiap hari kamu bilang aku gendut lah, aku tambah apa, 5 kilo di kamera. Aku kesel. Kalau yang ini Body gimana? shaming gitu. Ada Thalita Latif. Itu Yeay. body shaming juga. Silakan duduk. Ada Mama Kece. Ini mereka selalu ada di layar kaca, warawiri dunia glamornya, ke selebritisan dan segala macam. Tapi berarti juga sering banget kena komentar netizen yang aneh-aneh. lagi. Kemarin baru keluarganya, apalagi anak-anak ya Ya. kena. Pasti seorang ibu akan berusaha untuk protect anak-anaknya. Pasti. Kamu pernah punya experience apa sama body shaming? Diri aku sendiri kalau body shaming. Langsung? Langsung. Abis ngelahirin punya Direct. anak langsung atau dari sebelum atau apa? Sebenarnya kalau dari melahirkan itu udah sering banget. Iya. Karena kan emang aku memang mengakui juga. Aku kan orangnya juga cuek juga ya. Iya. Maksudnya ya emang ada kendalanya juga. Ha-ha. Aku bisa naik sampai 35 kilo pada at that time gitu kan. Dan proses nuruninnya juga nggak bisa langsung karena aku punya problem pengentalan darah gitu. Dan orang kan Orang ya nggak masa- tahu tuh hal-hal kayak gitu. Orang nggak tahu hal-hal kayak gitu. Mereka kan dengan mudah melontarkan komentar. Sementara kan ya kita juga nggak perlu harus setiap orang Dijelaskan. kita jelasin satu persatu kan gitu. Jadi kayak bodo amat lah gitu. Tapi yang kemarin-kemarin ini terjadi adalah yang bikin aku kesel sampai akhirnya yang bertahun-tahun aku nggak pernah tuh namanya komentarin atau bodo amat lah cuek gitu. Tapi karena dia membuat tulisan yang tidak wajar Apa gitu sih? di sosial media orang. Tapi tentang kamu? gitu. Dan Tapi ngetek aku. Ibaratnya kayak, ih Kak Usi cantik banget ya badannya gini. Ih nggak kayak si Thalita Latif tuh bla 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 bla. Maksud aku kayak di mana ininya ya gitu loh. Logikanya nggak masuk gitu di aku. Lo kalau memang lo nggak suka sama gue, tulis aja di komentar kita gitu. Toh dia juga Kalau aku sih enggak. Kalau nggak suka sama gue, kalau nggak suka sama aku jangan ke rumah aku bilang nggak suka sama aku, ngomong aja sendiri di rumah kamu. Iya kalau aku mah gitu, kamu nggak suka sama aku, diam di kamar kamu terus ngomong aku nggak suka Sarah, jangan datang ke rumah aku bilang aku nggak suka kamu. Hey, it's my house, get out. Iya betul. Jadi kayak Terus gitu. akhirnya kamu gimana? Pertamanya aku tuh sebenarnya nggak, aku kan nggak tipikal yang ngecek banget gitu ya. Terus tiba-tiba ada beberapa yang ngetek ke aku, jadi kan kebaca otomatis dong. Iya. Yang mana sih? Terus bahasanya gitu yang kayak nggak kayak si Thalita Latif tuh setiap hari kerjaannya klarifikasi kalau badannya ini turun ini masih gendut aja. Ih gemes Tata. Aku
berusaha semampu aku semaksimal mungkin ya untuk orang tuh nggak namanya. tahu struggle-nya orang lain seperti Iya, apa, tapi gitu dengan maksudnya anaknya kayak tiba-tiba berkomentar. dengan Coba. kata-kata yang nggak enak. Sekarang gitu. kamu mau kasih, ini orangnya mungkin lagi nonton dan mungkin dia lagi duduk di situ bilang gini, hah ternyata Sarah Sechan juga gitu ya pasti. Enggak dong. Teteh mah cantik selalu segar fresh. Pakai poni baru, lihat. Iya. Makanya dari tadi gitu ya This Teh. is my struggle. Besok mau dikepang-kepang Salut. Teteh. Aku Mau dikepang kayak dikepang-kepang. aku. Coba kalau misalnya kamu bisa menyampaikan sekarang ya, and this gonna be the last time kamu menyampaikan sesuatu gitu ke orang-orang ini, misalnya apa? Sebenarnya sih menurut aku mengenai body shaming ya. Kayaknya apalagi wanita itu tuh sensitif banget. Apalagi ketika wanita itu baru melahirkan. Itu we have to struggle a lot gitu. Yang dari remaja, wow, bodinya, gaul, mantep, tiba-tiba blar gitu. Dan kita nggak tahu di balik itu ada problem-problem kah gitu. Iya, Kalau benar. misalnya ya enak kalau bisa langsung kembali. Tapi kalau enggak, itu struggle-nya gila. Jadi Iya. kita harus lebih menghargai sih. Iya, benar. Jaga mulut, jaga attitude. Sekarang mah gitu. jaga ini. Jaga Iya, benar. jari. Makanya Jaga aku bilang jari. Sebetulnya jaga jari, jaga ini. Dalam gitu. hal apapun sebelum kita komentar, kita nggak tahu orang itu sedang melewati apa, Iya. strugglingnya seperti apa dalam hidup. Jadi kita pikir dulu karena semua orang kehidupannya pasti beda-beda. Betul. Intinya itu aja, kita harus lebih sensitif. Ya. Oke, ini ada papan. Oke. Setuju atau tidak setuju, aku akan memberikan beberapa statement. Silakan ya, kasih tahu yes or no, setuju atau enggak. Setuju atau enggak kalau misalnya kolom komentar di media sosial hanya bisa dikomentari oleh orang-orang yang kita kenal dan cuman pujian-pujian aja. Jadi otomatis mati aja. Oh enggak setuju, boleh kritik-kritik gitu. Boleh Nggak dong. masalah sih sebenarnya kalau kritiknya membangun ya. Iya benar. Aku nggak suka. aku mau Yang puji-pujian yang sih. bagus aku terus mau ya? maju, aku mau bilang ke orang-orang media sosial yang bikin aplikasi itu bahwa coba gimana Yang caranya bagus-bagus di filter aja. jadi bisa Yang bagus-bagus positif oke automatically gitu. filtering the bad words. Oke. Setuju atau enggak kalau misalnya aturan, nanti ada aturan kalau Oke. anak itu boleh menggunakan media sosial setelah berusia 17 tahun. Jadi kalau dia punch in, terus ini ketahuan belum, nggak boleh. Ya setuju ya, aku Setuju. juga setuju Kayak ya. anak aku kan. Iya benar, jadinya nggak boleh. Tapi hebat loh dia bisa bertahan loh. Setuju, setuju. Anakku 14, walaupun anakku nggak terlalu aktif sih. Iya, Iya, anakku iya, Januari ada. besok udah 14. Boleh. Enggak, belum. Umur berapa bolehnya? Belum tahu. Yang enak aja deh. Iya, Ya, soalnya pokoknya. semakin ganas ya kadang-kadang ya, Ganas, semakin ganas. berisik media sosial. Oke. Setuju atau enggak terakhir bahwa media sosial bikin kita kecanduan? Setuju, Nggak kamu bisa juga kecanduan? tidur. Iya masa nggak bisa tidur? Lihatnya Lihat, itu. Bangun Bangun tidur, lihatnya dicek itu. itu. Kamu gitu? Ya nggak Kayaknya every day. aku mesti ngecek nih. Soalnya Shoko punya media sosial. Kalau tidur dan bangun, kalau bangun tidur sebelum tidur dia ngecek nggak media sosialnya. Aku boleh iklan dulu ya, aku mesti Boleh. telepon ke rumah. Boleh, Ngecek. boleh, Oke, boleh, abis ini ada curhat on Sarse. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Sebelum curhat ya, saya mau ingetin lagi untuk kalian semua untuk terus ikut aktif chat dan vote di Netplay. Silakan vote. Kira-kira hadiah apa yang akan kami berikan untuk pemenang curhat on Sarse? Aku mau dong. hadiahnya. Kamu kan akan kasih curhat, kasih curhat, kasih solusi untuk curhatan netizen ya. Silakan ikutan Netplay, join sekarang dan let's shake sekarang juga ya. Kita lihat dulu hadiahnya apakah Boni? Hadiah pagi hari ini sangat spesial. Ya. Wajan hijau. Wajan hijau. Wajan hijau. Lumayan. Beda nih. Buat memasak. Boleh dibawa ke sini, bagus. Ini wajan. Oh, wajan ini bukan cuma untuk masak. Kalau ada maling di rumah bisa ditakol kepalanya Iya. pakai wajan ini. Untuk apapun juga bisa ya. Antena TV. Oh, nggak bisa, Bon. Nggak usah lebay. gitu Silakan ya. taruh di sini. Terima kasih, Kak Boni. Iya. Terima kasih, wajan hijau. Saya mau kasih tahu ya,
menghimbau kepada masyarakat kenapa curhat itu penting kalau ada masalah. Baru-baru ini ada seorang perempuan ya asal Cina viral di media sosial karena mengunci diri di dalam kamar hotel bersama tumpukan sampah. Jadi berawal dari pengaduan tamu di samping kamar tersebut, dia cium bau-bau nggak sedap. Akhirnya pemilik hotel segera memanggil polisi. Nah, berdasarkan keterangan polisi diketahui bahwa wanita tersebut depresi karena kisah cintanya kandas dihianati oleh kekasihnya. Setelah dibujuk-bujuk akhirnya dia mau pulang ke rumahnya. Jadi dia beberapa hari, beberapa malam dia di hotel, nggak mau keluar, sampah mungkin bekas makanan, bekas apa di situ. You see, kalau kamu depresi, ada masalah, nggak curhat ke orang, kamu akan bau sampah. Itu intinya, oke? Iya Ya juga kan? sih. Iya kan, perempuan itu pasti bau sampah. Bisa. Jadi ada dua ibu-ibu kece ini akan membantu dengan curhatan. Kita lihat curhat on Sarceh yang pertama ya, ini biasanya pelik sekali ya, kita Pelik perlu banget nih. sensitivitas yang luar Oke, biasa. oke. Kita lihat apakah curhatannya. Ini dia. Banyak ya. Oke, Teh Sarah yang nggak habis kece-kecenya. Kasih panci, wajan, kasih semua. Wow, salam hangat untuk para bintang tamu, salam hangat. Salam kembali. Masalah saya simpel tapi solusinya ngejelimet. Paling malas menghadapi orang-orang yang selalu ganggu hidup kita dengan, oh kamu bisa baca di sini daripada kamu baca-baca ke belakang. Mana? Oh iya benar. Oh iya benar. Malas menghadapi orang-orang yang selalu ganggu hidup kita dengan sikap negatif mereka, misalnya dengan suka banget cari kejelekan kita, Betul. publish ke orang lain dengan ngarang cerita dan segala macam. Gak jarang orang lain tuh percaya dan menjauhi saya tanpa konfirmasi. Awalnya saya cuekin bodo amat, tapi lama-lama kok ganggu, buat saya jadi gak percaya ke orang lain lagi. Tolong solusinya, makasih banget. Silakan, siapa yang mau duluan? Kalau Kakak aku Rita begini, Usi, oke, kalau Usi. orang udah sayang sama kita, mau kita sejelek apapun sikapnya, dia akan tetap sayang. Kalau Ya. orang udah nggak suka, mau sebaik apapun sikap kita, Ya udah. dia tetap nggak suka. Nah, jadi menurut aku jangan digubris, tapi kita tunjukkan Perubahan yang bagus. perubahan dan siapa kita. Misalnya kalau misalnya dia bilang, oh si Usi tuh nggak suka kerja apa kayak gitu. Nah, kita tunjukin tanpa berbicara. Jadi Iya, hanya oke. action, notok gitu. Kalau Iya. aku sih gitu. Ah bagus, aku setuju, aku Setuju suka. juga, Cuekin kan? aja, Cuekin aja, yang kita penting action kita aja. we know what Yes, we are, betul. yang sayang sama kita tahu. Oke, Betul. Talita? Aku setuju. Sama ya? Oke. Gak banyak ngomong. Gak usah banyak ngomong, proof aja. Proof Itu aja. proof akan Yoi. mengatakan segalanya. Iya. Betul. Mama Kristi, oke terima kasih curhatannya. Semoga cukup membantu. Berikutnya, Kiki Listiwati. Selamat pagi, semakin hari semakin cantik. Dapat Mau panci nanya- Dapat, kasih. Mau nanya, aku ada di komplek udah bayar uang bulanan untuk keamanan, tiba-tiba dalam beberapa bulan ada kegiatan ronda karena ada yang kemalingan burung. Oke. Sekarang malah disuruh bayar uang lagi untuk gantiin orang yang ronda. Anehnya lagi kita nggak boleh bilang warga blok lain, kan aneh ya, orang satu perumahan kok ya beda-beda. Ini rumah isinya Pampers sama perabot aja keamanannya harus berlapis opok ya. Solusinya dong Teh kan yang lebih berpengalaman. Kayaknya itu Teteh aja yang jawab. Jangan Kayaknya kita- itu Teteh deh yang jawab. Nggak bisa. Jadi maksudnya ditagi-tagi terus. Jadi mesti gimana gitu. Jadi Ditagi-tagi mesti terus tapi gimana? kayaknya nggak semua rumah yang di kompleks itu. Makanya nggak boleh Terus- cerita-cerita gitu Iya, terus kan. ronda juga harus bayar tuh waktu Dua dia kali. kehilangan, main ronda aneh ya. Jadi Bingung juga sebenarnya kalau memberikan ibu-ibu ini akan solusinya. ngasih duit atau enggak? Gimana dong Kak? Aku agak bingung ya dengan pernyataan itu ya. Nggak, tapi at least gini, mungkin dia nggak merasa nyaman untuk ditagih 2 kali. Iya Ngomongin kan, tagihan-tagihan terus. Tapi menurut aku ya kalau seperti itu dibicarain aja. Kalau biasanya di dalam satu kompleks itu kan ada RT-nya. Ada rame-rame Ya kan, kan, ada rame-rame. Tinggal kayak keluarganya, kenapa nih kok cuma saya Iya. aja ya Iya. tinggal dibicarain. Musyawarah. Atau bisa aja dengan menawarkan saya nggak akan bayar tapi saya ada burung ekstra. Gimana kalau saya ganti burung yang kemalingan? Jadi nggak usah ribut-ribut Win-win ronda lagi. solution. Win-win kan? Kebetulan saya ada burung berlebihan nih di rumah misalnya gitu, Iya, gitu iya. kali ya. Bisa jadi. Bisa dibicarain lah kayak gitu. Bisa. Semua ada komunikasi yang Komunikasi. baik. Pasti akan ada solusi. Betul. Oke, satu lagi. Kita lihat Atula Rafat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bingung nih Sarah yang cantik. Lagi sering berantem sama adik sendiri gara-gara dia pakai baju punya aku tapi nggak bilang. Jadi aku kesel sama dia apalagi bajunya mau dipakai dicari-cari nggak ada di cucian kotor. Gimana biar dia sadar bahwa minjem itu harus izin dulu, kalau dibilangin malah dia marah. Dia bilang aku pelit. Gimana coba Talita? Ini Suka biasanya rebutan nggak? ini biasanya terjadi nih kalau kakak adik perempuan yang umurnya deket Iya nih. kan? Yang size bajunya juga Aku deket juga dulu gitu. selalu Karena banget. Pasti gitu. Pasti ada. Tapi sebenarnya
itu serunya Teh. Iya. Karena Nanti sebenarnya akan si kangen adek deh berantem-berantem akan gitu. kangen gitu karena si adek itu sebenarnya tahu bahwa kakaknya tuh nggak suka. Tapi semakin kakaknya nggak suka, semakin dibikin sama adeknya. Oh gitu loh deh, makanya baju gue dulu lo pinjem-pinjam. Nanti begitu gede jadi cerita, iya ya Kak dulu kan gue gini-giniin lu. Iya ya. Gitu. Padahal Nanti gue juga tahu ketawa tuh. juga lah. Ketawa juga, itu tapi masalah adik sebenarnya kakak. bener kata ini bahwa Nah. sebenarnya mau apapun bentuknya, kalau Izin. kita mau meminjam barang orang ya kita harus izin dulu. Nih di rumah ada banyak anak, berantem 4 gara-gara cewek baju semua. enggak? Belum, Cewek semua. belum, Ah, belum, belum. belum. Ntar Yang nih ya, gede-gede belum? teenager Belum. pintar. Oh gitu. Kalau aku kan dulu karena cewek sendiri, 4 cowok jadi Nggak ada masalah. Aman. Kan kalau aku bilang kayak gini sih minta bantuan orang tua buat nengahin ya. Iya. Pada Bisa akhirnya juga ya? Bisa. Bisa. Ngomong ke orang tua daripada ngomong ke adiknya malah berantem. Berantem. Mendingan orang tua yang kita ajak ngomong untuk menengahi. Oke, Kalau orang mau tua makan, ya. orang Kalau tua. misalnya jangan sampai ribut sendiri ya. Iya, betul. Tapi sekali lagi memang itu urusan adik kakak emang pasti akan begitu juga. Oke, jadi yang pertama tadi orang bete karena orang selalu negatif sama dia, ngarang-ngarang cerita. Terus ditagih terus sama kompleks ya untuk uang ronda. Terus ini adalah berantem sama adik sama gara-gara adik. baju. Silakan rapat berdua ya kalian diskusi siapa Yang yang mana? berhak mendapatkan Coba kamu. panci hijau yang bukan kuning. Keren banget, keren banget. I love it. Ya, it's like go green kan. Kita udah dapet, go kita green. udah dapet. Oh, udah, Udah oke, dapet, sorry, udah sorry. dapet. Begitu cepat ya. Cepat banget, Oke, karena ini silakan. udah langsung. Pemenangnya 1, 2, 3. Siapa yang berhak mendapatkan? Kamu aja. Nah, yang mendapatkan ini Ya, adalah nomor 1. Nomor 1. Di saat orang itu ngomongin yang jelek-jelek tentang kamu, kamu masakin dia sesuatu dengan wajan baru ini, kamu kasih ke dia sehingga dia lihat bahwa, oh dia ternyata baik banget masakin aku sesuatu dan dia akan berhenti. Karena makanan akan menyelesaikan semua masalah. Yes. Setuju. Ya kan? Uci, terima kasih sudah hadir di sini. Salam untuk keluarga, semoga urusan cepat beres Amin, dan amin, ya Rabbal semuanya alamin. bisa dapat pelajaran. Jangan lagi komentar yang enggak di media sosial. Betul. Kamu jangan kemana-mana, kita masih ngobrol. Oke, tetap bicara sehat. Terima kasih. Dua sejoli menjalin cinta, cinta sejati dari SMA. Diberangkatkan mengikat janji, janji setia, setia abadi. Coba saya mau kasih lihat foto Apa tuh? ibu-ibu yang ada di sebelah saya. Kita tuh ya orang-orang pada mikir, kita tuh kalau ibu-ibu dari lahir udah ibu-ibu. Kita tuh pernah muda juga, you know. Gimana ya ibu-ibu Orang dari gini, lahir udah kalau ibu-ibu. ngelihat foto aku di Instagram Oke, yang zaman oke. dulu, Mbak Sarah dulu pernah muda. Ya iyalah, emang aku lahir langsung ibu-ibu ubanan Iya, gitu. iya, bener. Coba lihat foto kamu. Mana? Ini. Oh ya ampun. Ini dari 2 tahun, ya Allah gemes rambutnya kriwil. 4 tahun masih kriwil. Iya. ABG udah mulai dilurus-lurusin. Benar. 14 tahun. Sampai 29. 15 tahun udah foto, 16, 17, 18, Jadi sebenarnya ini nih 19. perjalanan karir, Teh. Ini kamu yang bikin ya? Iya, kan waktu ada deh beberapa waktu lalu kan ada yang dulu versus sekarang Iya. gitu kan di Instagram. Jadi kalau orang kan dulu versus sekarangnya kan cuman kayak satu foto gitu kan. Dua foto lah Atau diginiin. dua foto gitu. Disandingkan. Terus aku pikir ya udah, terus Mam aku lihat dong foto-foto yang dulu-dulu gitu kan. Terus aku foto-foto terus aku bikin aja kayak ya udah aku nih mulai ikut dari foto-foto model zaman dulu, ikut-ikut majalah sampai syuting sinetron, host film itu aku urutin aja sesuai umurnya kapan-kapannya gitu. Kamu paling kangen sama masa yang mana? Aku paling kangen sama masa-masa Ada nggak? teenager sih, Teh. Teenager tuh 16-an? Ya. 14, 15? 17, 18, 17. 16 sampai 18 lah. Kenapa? SMA lah. SMA tuh menyenangkan? Menyenangkan. It's fun. Sekolahnya menyenangkan, Sekolah teman-temannya. menyenangkan, teman-temannya menyenangkan. Until now, aku tetap main sama teman-teman SMA aku gitu. Terus pengalamannya, belajarnya, bandelnya, itu kita ngalamin semua di SMA. Kompak semuanya, kompak. semua gitu. Jadi kayak menurut aku itu masa-masa yang nggak pernah terlupakan sih. Karena aku juga SMA tuh syuting juga, jadi kayaknya masih colongan-colongan untuk bisa ketemu temen-temen. Jadi gitu. makanya kangennya ada gimana pengen gitu. main, pas berhasil main itu langsung Itu berasa. dia, Teh. Itu yang menyenangkan dalam Menyenangkan, hidupmu. betul. Aku sekarang mau tanya, sorry banget ya. Aduh kenapa sih, Teh? Kok deg-degan Enggak, aku, enggak, jadi nggak enak. wow. Aku nggak mau
terlalu, ini kan personal banget. Oh gitu, ada apa nih? Aku nggak tahu lagi ada masalah apa kamu di rumah. Cuman sama suami baik-baik aja kan? Baik. Kenapa Bener ya? sih? Bener. Teteh kenapa? Soalnya kan kalau kita lihat Talitha di media sosial suka posting foto-foto tapi nggak terlalu sering ada foto suami. Teteh. Nggak usah sok-sok ketawa, tapi kalau ada masalah boleh cerita di sini. Ada artikel Artikel apa? isu rumah tangga lagi nggak akur. Ya ampun, ini artikel dari mana? Kamu nggak akan ke kamar hotel numpuk dengan sampah kan? Enggak, kan aku nggak mau bau sampah, Teh. Ada masalah suami Nggak bau ada. sampah mungkin? Enggak, Kenapa? enggak karena mungkin Kok orang lagi nggak itu harmonis? bukan. Oke. Jadi tipikal gimana sih suami aku itu kan modelnya anak band banget lah, cuek dan nggak terlalu main sosial media. Karena akhirnya kami berdua juga mendengar isu-isu tersebut, terus aku pikir ya udahlah kita posting-posting karena kita nggak tipikal yang romantik yang kayak terus dikit-dikit foto berdua. Tapi nggak ada pergi. keretakan di rumah tangga. Nggak ada keretakan di rumah tangga, tapi mungkin akibat badai kemarin harus cek-cek tembok kalau ada Iya, yang retak apalagi gitu. loteng ya, apalagi ya ya kan? Mungkin itu yang genteng-genteng harus itu. Kalau dari dicek. seng apalagi takut ikut terbang juga. Betul. Tapi harmonis, baik-baik aja. Baik-baik aja. Suami kamu lebih suka kamu pakai parfum atau enggak? Suami aku bebas aja sih. Kadang-kadang kan laki-laki suka kalau ditanya ini misalnya nih Ian, kalau istri kamu lebih suka dia wangi alami apa adanya kayak waktu abis baru mandi atau abis ngurus anak atau pas lagi dandan cantik pakai parfum semerbak? Kayaknya lebih suka alami sih. Oh gitu? Jadi kamu bilang kamu nggak suka parfumnya istri kamu? Kamu hafal nggak parfum istri kamu? Nah, Wanginya apa? Ini semoga istrinya nonton ya. nonton terus Teh. Nonton Taunya kalau terus. sampai salah Ya kan? pulang-pulang, Dicek. parfum aku kan ini, kok kamu Heeh. jawabnya Jadi itu? ganti-ganti deh parfumnya. Enggak ganti-ganti tiap hari. Jawabannya Ganti itu ada cari periodenya. Ih, kamu Nggak cari ada. aman banget sih, Lu Mas tahu Ian. nggak? Tahu nggak Ian? Iya, ya kan? Tahu nggak? Nah, Ganti-ganti teh. enggak. Berarti Ian hebat. Semua gajinya dikasih ke istri biar bisa beli botol parfum yang banyak. Ya kan? Kalau suami kamu Apa? sukanya wangi alami atau suka bilang nggak? Maksudnya, untuk akunya nih? Atau aku suka deh kalau kamu wangi floral, wangi woody, wangi kan parfum tuh Iya, iya. macam-macam. Lebih ke rose gitu suka Terus, sih dia. kamu suka pakai parfum untuk menggoda suami gitu? Biar dia gitu. Ya Daripada wangi gitu loh, rendang. Teteh. Iya dong Iya. kan aku gitu. Aku gitu kalau pakai parfum aku gini. Set. Wow. Jadi alami wanginya nggak Bener, seret-seret bener, kebanyakan. Aku gini seret. Oh, biar dia langsung tuh Gitu. bacur kayak hujan gitu ya. Iya, hati-hati depan jangan ada kaca kejeduk ya bisa-bisa. Kalau aku Uh-uh. personally pakai parfum itu memang kalau keluar rumah gitu. Memang kalau misalnya syuting, Ada kerja, acara lah, ada acara, pokoknya hal-hal yang kayak gitu. Ya kalau di rumah ya nggak juga tiba-tiba kita habis mandi terus pakai parfum mau ngapain? Pakai oil mungkin Enggak. apa. Ya paling kalau perawatan skincare atau apa yang normal aja, yang biasa aja di rumah ya aku pakai. Penting banget loh kita untuk yang punya pasangan untuk sedikit menggoda pasangan Iya. dengan wangi-wangi yang bagaimana gitu Iya, ya. iya. Seger, fresh gitu, oke lah kalau Kan di jadi rumah. suami yang Wangi ya gitu. ngajak aku apa ya? Ya. Oh ngajak aku ke pekarangan Bisa gitu. ngurus anggrek misalnya. Saya bisa baca karakter wanita berdasarkan wangi-wangian ya. Ya, Teteh. Aku kan apa sih yang aku nggak bisa gitu kan. Mau dong. Aku mau. Aku kasih informasi tentang korupsi bisa, Iya, aku mau. tentang wanita tertimbun sampah di hotel juga Aku bisa. mau. Tapi kalau kita pakai parfum ini kita nggak jadi bawa sampah dong. Enggak dong, ini Enggak enggak ya? ini kalau misalnya ini perempuan-perempuan ya, dan untuk laki-laki dengerin nih, kamu bisa tahu karakter perempuan dari parfum yang mereka pakai. Kalau misalnya perempuan pakai atau suka wangi-wangian yang rempah-rempah alami ya, bukan berarti dia bau jahe gitu ya. Kencur, itu bukan ya? Bukan juga ya, rempah-rempahnya yang enak gitu ya, yang hangat ya, itu berarti dia juga sikapnya hangat. Dia calm ramah gitu kepada ya? siapapun. Oke. Dia itu down to earth, nggak pilih-pilih dalam bersosialisasi katanya. Oke. Jadi dia bisa berteman dengan siapa aja dan dia juga bisa bikin orang lain semangat, nyaman dan senang berada di Sekitar tengah-tengah. dia. Iya benar. Oh. Jadi kamu juga merasa nyaman ya. Jadi kamu cium wangi-wangi rempah-rempah. Mungkin rempah-rempah tuh kayak like cinnamon, kayak gitu-gitu kan. Nah, ini Teteh lagi wangi-wangi. bau rempah apa nih?
Aku tadi bau kunyit, soalnya aku minum itu jamu kunyit. Jamu. Oke, kalau misalnya wanita suka wangi-wangi yang bunga-bunga ya, seperti misalnya melati, lavender gitu kan. Itu enak tuh. Ya kan, nah itu berarti dia tipe orang yang romantis. Nah, Wow. dia suka dimanja, dia senang sekali Bang, mendapat manjain aku, pujian. Bang. Iya, kalau itu berarti suka dapat pujian. Jadi kalau kamu cium-cium lavender, kamu kayak taman bunga misalnya gitu, gitu. ya kan? Harus kamu Gitu, kasih taman bunga pujian. loh. Terus kalau misalnya suka yang wangi buah-buahan, nah berarti dia orang yang punya rasa percaya diri tinggi. Jadi dia bisa selalu berusaha melakukan apa segala sesuatunya sendiri dan apa namanya dia bagus untuk diajak berjuang bersama. Jadi kalau misalnya kamu ketemu cewek kayak gitu, biarin dia bawa koper sendiri. Jangan dibantu, dia suka tersinggung. Kasian juga ya. Kalau bisa, kalau kamu lagi laki-laki bawa koper, kasih koper kamu ke dia. Dia yang akan bawain. senang, dia berasa perkasa. Determinasinya tinggi Iya, ya jadi berarti bawa buah-buahan, citrus, orange, kadang-kadang ya, iya, bau iya, melon. iya. Kalau bawa durian jauhin. That's a totally different thing ya. Iya. Kamu sukanya bawa apa jadinya? Kalau aku suka yang kayak bunga-bunga gitu atau mask gitu aku Oh suka. mask, oke itu rempah-rempah ya Iya, mask. Jadi kamu campuran tuh, Iya. kamu hangat tapi kamu senang dipuji. Jadi aku puji dia, kamu cantik hari Makasih, ini. Terima Teteh. kasih sudah hadir di sini Talitha. Mwah. Senang sekali, bener ya rumah Aku tangga tadi baik-baik aja, baik-baik tidak aja, ada insya Allah, retak, doain anak dong. juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Amin didoain. Terima Habis kasih. ini kita akan bicara lebih jauh lagi tentang parfum. Jangan kemana-mana, tetap bicara sehat. Oh gali, oh ratna, cintamu abadi. Bahagia duka ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Baiklah good people, pemenang Netplay bisa langsung dilihat di Netplay sekarang juga. Jadi silakan shake handphone kamu dan join Netplay sekarang. Sudah ada pemenangnya. Tadi saya bicara soal karakter perempuan lewat wangi-wangian. Nah sekarang saya mau bicara sama seseorang masih muda belia tapi dia bisa meracik parfum sendiri. Terus dia juga bisa merancang perhiasan, ada diamondnya, ada oh my god, dia bawa diamond gak ya buat aku? GR, aminin dong. Amin teh, semoga ada. Ntar aku kasih deh cuil-cuil. Potongan Oke, ya. ada Aleta Moali di sini. Aku maunya Aleta apa Moali? Boleh Aleta, oke dua-duanya ya. Aleta aja ya. Aleta, boleh tahu dikit, kamu umurnya berapa dulu? Aku 18? Ya, 17? 18. 18 tahun. 18 tahun. Jadi aku dengar kamu itu jago banget meracik parfum. Sudah Betul. punya line sendiri lagi. Iya. Itu dari umur berapa sih? Dari 14 tahun kali. Belajar meraciknya apa ngeluncurin parfumnya? Baru tahun kemarin. Oke, ngeluncurinnya baru tahun kemarin. Kalau berlian dari tahun lalu. Berlian, ini masih muda banget urusannya udah sama parfum sama berlian hebat Betul. banget sih. Kamu gimana kok bisa dari umur 14 tahun udah mulai belajar meracik itu Ya, ada kalau kita sekolah begadang khusus? kan malam mau ngapain kita bikin desain gitu loh. Oh gitu. Desain. Aku kalau begadang malam ngeliatin online shop di media sosial. Ada tas apa yang lagi Frozen sale somai gitu. ya, Teh? Hah? Frozen somai Kalau ini gitu. produktif banget loh dia Iya, begadangnya. Jadi aku pengen tahu dulu tentang si parfum ini. Betul. Jadi umur 14 tahun mulai meracik parfum. Iya. Itu belajar di mana? Ya ada orangnya kita datangin gitu. Oh ada kursusnya khusus. Jadi itu belajarnya berapa lama sih? Gampang nggak sih? Kita harus punya Gampang, sensitivitas. kita tinggal nyocokin wanginya gitu, di mix gitu. Tapi kan lama-lama aku aja kalau ke toko parfum udah dikasih itu aku udah bingung wanginya yang lain. Itu harus ada sensitivitas sendiri kali ya, harus Mungkin. ada ini sendiri ya. Betul. Jadi kamu udah ngeluncurin parfum ini udah ada berapa varian? Ada beberapa ya? Ada berapa ya? 5. Wow, canggih banget ya. Terus yang berlian itu kan katanya kalau kita jadi desainer kita tuh harus ada sekolah khusus untuk mempelajari si batu-batu ini dulu atau? Ada orang khusus yang bikinnya. Oh ada orang khusus, jadi kamu Tinggal merancang. gambar. Tinggal gambar. Tunjuk tukangnya gitu. Ini ada yang jatuh. Itu berliannya? Bukan. Cie, Berlian. Terus itu belajar dari mana kamu untuk menghias? Apa dari orang tua, dari... Apa dulu kan aku ininya ke seni. Dulu aku gambar. Oh memang senangnya gambar.
Terus langsung dari muda udah langsung ngedesain berlian. Jadi klien kamu bapak-bapak ibu-ibu apa gimana? Banyak deh. Banyak. Iya betul. Wah, jadi kalau misalnya kita pengen ini desain sendiri. Desain sendiri. Boleh lihat nggak? Jadi kalau kita pengen minta kamu untuk ngedesain itu prosesnya berapa lama biasanya? Nggak tahu ya, belum. Aku tergantung sih. Oh gitu. Kalau misalnya biasanya kayak ngedesain kayak gini ini berapa lama nih prosesnya dari gambar, Ini ide? aku berapa ya? Berapa sebulanan kali ada? Sebulanan. Ah. Jadi mulai dari ide masuk, terus gambar, Berapa sih? terus naruh berlian-berliannya di mana, batu-batu. Nah biasanya orang kalau pengen kamu desain, dia bawa batu-batunya juga apa semua dari kamu provide? Ada yang bawa, ada yang... Jadi beda-beda gitu ya. Jadi kamu tuh dari kecil cita-citanya apa sih? Memang udah punya ketertarikan di sini, atau ini nggak sengaja atau Nggak gimana? sengaja sih sebenarnya. Awalnya gimana bisa nggak sengaja? Ya awalnya memang aku juga suka berlian, suka cincin, aku ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan belajar. Ikutan dikit-dikit. belajar. Terus? Ya begitulah, Terus akhirnya gambar-gambar. gambar-gambar. Hebat amat. Jadi uang jajan sekarang udah dari hasil kerja kamu sendiri Iya dong? dong. Canggih. Coba. Ini ada tayangan yang aku mau kasih lihat, nggak ada hubungannya sama kamu sih. Tapi kalau ini pernah kejadian sama kalian, hati-hati aja. Tapi jangan terlalu parno. Ini dia. Lagi viral banget ya, dari kemarin aku nonton ini lucu juga sih. Ya panik lah ya. ternyata dia sekedar parno aja. Tapi aku mau tanya nih, kemarin dapat cerita, kamu kemarin sempat ulang tahun, ini hoax apa beneran nih? Ulang tahun ke-17 bagi-bagi berlian. Betul. MC-nya siapa? MC-nya adalah artis. Aku juga artis. Ntar aja ulang tahun ke-19 aku aja yang dipanggil Iya. jadi MC. Band-band, Kak. Home band, Bandnya home band, juga Kak. pengen pakai berlian mereka. Kok bagi-bagi berlian keren amat sih? Bagi-baginya begini nggak? Set-set atau di Enggak, di jadi goodie bag? aku itu temanya movie karakter. Jadi yang dari sana, yang bagus dilihat. Oh, best dress. Best dress. Dikasih berlian. Menangnya. Pemenangnya dikasih berlian. Berliannya berupa udah cincin, atau Cincin lah, cincin. udah yang kamu desain? Yang kecil, yang gede. Gitu. Hebat. Jadi kita kalau pengen desain dari kamu, kita ada Instagramnya ya kamu ya? Ada. Apa sih Instagramnya? Alta Molly Jewelry. Aleta Molly Jewelry. Langsung ke situ aja bisa kontak. Aleta Molly, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga sukses terus. Kamu masih muda, jalannya masih panjang. Aku rasa kamu akan menjadi besar banget dan bersinar kayak berlian. Semuanya juga semoga bersinar terus ya kayak berlian ya. Amin. Selamat pagi, terima kasih Lala Huta, terima kasih penonton. Selamat pagi.